Tapi pun. Iya pun. Pertama-tama marilah kita selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, bahwa di hari ini kita masih bisa melaksanakan kegiatan kita, yaitu pada kegiatan PTM. Kita bisa berjumpa dengan siswa-siswa kita tadi, dan selanjutnya kita bertemu di ruangan multimedia ini pada acara diseminasi ataupun aksi nyata pengimbasan dari rekan kita calon guru penggerak, yaitu Ibu Dwiana Pravitri. Mudah-mudahan Bapak Ibu dengan adanya diseminasi ini, Bu Dwiana nanti akan menyampaikan apa saja sih yang akan dilakukan atau yang sudah dilakukan untuk proses transformasi pendidikan, untuk memajukan kegiatan pembelajaran dan pendidikan nasional pada pemerintah. Bapak Ibu yang saya hormati, saya mengucapkan terima kasih sekali Bapak Ibu pada hari ini dapat meluangkan waktu dalam komunitas ini untuk melaksanakan diseminasi ataupun kegiatan pembahasan. Nah, nanti apa yang disampaikan oleh Ibu Dwiana Pravitri, mari kita ikuti dengan baik. Mudah-mudahan dengan penyampaian ini kita akan terbuka, baik itu wawasan kita atau pengetahuan kita tentang bagaimana pembelajaran dengan bertransformasi yang baik sekarang ini, yang dimana program dari guru penggerak ini atau calon guru penggerak ini sangat bagus sekali, yaitu program dari kementerian. Baik sekali, kita wajib mendukung. Saya berharap dengan diseminasi ini nanti Bapak Ibu guru semakin tergerak hatinya ketika nanti ada pembukaan gelombang berikutnya untuk perekrutan CGP atau calon guru penggerak. Bapak Ibu sudah menyiapkan mental untuk bisa mengikuti sepak terjang Bu Dwiana atau teman-teman lain ya, di sekolah lain juga banyak ya Bu ya, untuk kegiatan guru penggerak ini. Saya berharap sekali di sekolah ini akan bermunculan guru-guru penggerak. Mudah-mudahan juga insya Allah saya juga ini sedang tahap mengikuti kegiatan calon kepala sekolah penggerak. Mohon dukungan Bapak Ibu juga untuk itu. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak semua nanti sudah masuk di dalam program CGP, otomatis nanti mudah-mudahan akan bisa membawa sekolah kita lebih maju dan lebih baik lagi. Selain itu kemarin juga Pak Kris tadi ini juga sudah ikut ya Pak dalam kegiatan apa Pak? Ya, pelatih ahli. Ini nanti tiga ini akan berkolaborasi dalam memajukan sekolah. Ayo Bapak Ibu, kita ikuti dengan semangat, kita ikuti kegiatan demi kegiatan. Mudah-mudahan dengan pengimbasan ini Bapak Ibu dan kita semua akan tergerak untuk bertransformasi pada dunia pendidikan. Mungkin itu saja sambutan dari saya Bapak Ibu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun. Ya pun. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan sekalian. Saya selaku calon guru penggerak angkatan 3 dari Kabupaten Lampung Selatan yang di sini berada di SMP Negeri 1 Sidomulyo sebagai calon guru penggerak mewakili SMP Negeri 1 Sidomulyo yang akan mengisi acara pada siang hari ini, yaitu tentang aksi nyata budaya positif. Dan di sini saya bentuk sebagai komunitas praktisi, di mana sebelumnya komunitas praktisi itu adalah sekumpulan dari individu yang mempunyai visi dan semangat yang sama, kegalauan yang sama, di mana kita ini selaku pendidik yang pada minggu kemarin saya sudah memberikan diseminasi tentang guru penggerak. Sehingga semoga dengan apa yang bisa saya sampaikan, saya diseminasikan, sosialisasikan dengan rekan-rekan guru sekalian, dapat kita aplikasikan dalam
tiap kegiatan di sekolah kita. Yang pertama, untuk budaya positif aksi nyata dari saya selaku CGP Angkatan 3 kelas 95 D1 Dwiana Prafitri pada presentasi kali ini tentang budaya positif program guru penggerak Angkatan 3 di SMP Negeri 1 Sidomulyo, Lampung Selatan. Sebelumnya, walaupun kita sudah kenal, di sini dalam aksi nyata ini identitas pemateri di sini sudah saya sampaikan ya di slide. Di sini saya selaku CGP Angkatan 3. Selanjutnya, waktu diseminasi awal kemarin di saat kita ada pengawas dengan materi manajemen berbasis sekolah, kita sudah pernah membahas tentang budaya positif atau ekosistem positif di sini. Di sini hakikatnya apa sih itu budaya positif? Kita ambil contoh di sini. Perbandingan dengan hidup tumbuh-tumbuhan sebagai petani. Jadi Bapak Ibu, waktu itu saya sampaikan bahwa kita sebagai pendidik itu adalah diibaratkan sebagai seorang petani, di mana hakikatnya tanggung jawabnya seorang pendidik itu yaitu sebagai merawat tanaman. Misalnya di sini ya, menanam padi misalnya. Di sini kita hanya dapat menuntun tumbuhnya padi, Bapak Ibu. Kita dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat dan jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Ini adalah dari lampiran 1 dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya, untuk konsep inti dari workshop pada siang ini adalah yang pertama, perubahan paradigma belajar stimulus respon lawan teori kontrol. Yang kedua, disiplin positif dan motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Kelima, posisi kontrol restitusi. Yang keenam adalah segitiga restitusi. Mungkin dari Bapak Ibu sekalian ada beberapa kalimat yang baru Bapak Ibu dengar, tetapi di sini kita sebagai pendidik sudah sering kita melaksanakan hal-hal yang ada pada konsep-konsep inti dalam budaya positif tersebut. Selanjutnya, perubahan paradigma, Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu kepakam tangan Bapak Ibu sebelah kanan, berpasangan ya. Tapi di sini, Pak Pres, dengan itu, Bu Okta dengan Bu Halimah, boleh nanti Pak ini. Nah, di situ diibaratkan sobeklah secari kertas yang Bapak Ibu kepal. Misalkan Bu Halimah sebagai A, Bu Okta sebagai B, teman yang B. Pak Kres sebagai A, Pak Muri sebagai B. Nah, boleh juga Pak Yasir sebagai A, Pak Muri sebagai B. Jadi nanti Bu Okta itu harus bisa mengambil secari kertas itu dari kawannya Bu Halimah yang punya hal yang paling berharga. Coba Bapak Ibu, apa yang akan terjadi jika ada seperti itu? Harus Apa? dipaksa. Coba gimana Bu Okta? Ini harus keambil apa enggak? Ini harus keambil. Ya itu berapa prinsip Ibu? Mau ngasih apa enggak? Oh gitu. Bisa ambil Berarti balik ke saya lagi nih. Gimana? Lu kasihin aja lah. Kasih ya. Nah, kalau hal seperti itu terjadi, bagaimana Bapak Ibu? Ya dengan usaha dia itu Ada usaha, ada kesepakatan, ada kerelaan. Ya, bagus. Berarti dari usaha Bu Okta Nah, itu. yang melumpuhkan Bu Halimah ya. Iya. Padahal itu prinsipnya Bu Halimah yang ada di kepala tangannya. Nah, seperti itu Bapak Ibu, perubahan paradigma kita itu sudah seperti itu. Jadi kita tuh harus punya prinsip yang kuat. Dan prinsip yang kuat itu bisa berubah dengan apa? Jadi kita harus keyakinan oh itu tadi Bu Okta ya. Bu Okta melakukan dengan sekuat tenaga, memberikan apa tadi? Merayu ya, merayu. Dengan rayuannya akhirnya
memberikan apa ya, banyak filosofi ke kita selaku pendidik yang akan menerapkan itu kepada siswa-siswa kita atau murid ya. Dalam hal ini kita membicarakannya tentang soal murid dan pendidik, karena kita murid diibaratkan sebagai tanaman, kita guru itu sebagai petani. Kita lanjut Bapak Ibu untuk paradigma yang pertama. Nah, sekarang untuk perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Di sini yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa kritik itu membuat orang merasa bersalah dan menguatkan karakter. Itu mohon maaf, di situ harusnya ilusi bahwa kita akan membuat orang merasa bersalah. Jadi di sini kita sebagai guru mengingatkan ke anak bahwa nak, kamu itu sebenarnya bersalah dalam hal ini. Nanti kita akan masuk. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, tetapi dalam 4 ilusi ini kita sebagai guru itu biasanya kita memegang apa biasanya? Kontrol ya. Kita sebagai kontrol bisa menjadi sebagai teman, bisa menjadi pendidik atau orang tua, dan juga bisa kita sebagai penguat karakter. Kita dengan cara sebagai manajer biasanya. Jadi manajer itu biasanya mendapatkan masalah, menggali informasi, dan nanti akan terakhir adalah mencarikan solusi. Kita lanjut. Perubahan paradigma stimulus respons teori kontrol. Bisakah kita mengontrol seseorang? Nah, ini tadi sama seperti dengan genggaman tangan tadi. Yang pertama, stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang berpandangan sama dengan kita. Tapi kalau teori kontrolnya, bukan kita mengubah cara orang pandang, tapi kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Selanjutnya, respon yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai tanda suatu kesalahan. Teori kontrolnya, semua perilaku mempunyai tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Hanya saya saja atau Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat tujuan gagal. Kita rubah menjadi kolaborasi dan konsensus, menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Di sini menjadi model berpikir menang-menang. Nah, ini adalah perubahan stimulus, perubahan paradigma dari stimulus respon dengan teori kontrol. Jadi kalau kita sebagai teori kontrol, kita tidak akan memaksakan kehendak, tetapi lain. Apa yang Anda anggap paling benar belum tentu orang lain, karena ini tadi ada perubahan cara pandang, Bapak Ibu ya. Di sini ya, kita jangan mengubah orang berpandangan sama dengan kita, tetapi kita di sini berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kalau sudah ada teori kontrol di sini, maka amanlah kita sebagai seorang individu yang sudah memenuhi teori kontrol. Dan nanti akan kita aplikasikan kepada murid-murid kita. Kita lanjut Bapak Ibu ya, di sini ya. Sangat apa ya, filosofi di sini memang sangat tinggi sekali. Kalau kita memahami satu persatu kalimat, semoga nanti bisa kita aplikasikan. Nah, selanjutnya kita masuk ke disiplin. Selama ini paradigma kita disiplin itu anak datang tepat waktu, guru datang tepat waktu, anak mengerjakan tugas dari guru-gurunya. Nah, di sini kita harus tahu belajar yang namanya disiplin, yaitu tentang disiplin, makna asal dari kata disiplina yang artinya belajar. Ternyata disiplin di sini adalah belajar, bukan tepat waktu, bukan sesuai aturan, bukan. Makna asal kata berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid, yaitu
sendiri membuat orang lain menggali potensinya menuju sebuah tujuan yang dihargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin selalu berubah atau telah berubah menjadi sesuatu yang harus dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, di sini saya garis bawahi, ada merah-merah ini yang sudah terjadi bertahun-tahun di dunia pendidikan kita, bahwa yang namanya disiplin itu adalah sesuatu yang harus dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, di sini hanya kepatuhan saja. Kecenderungan ini adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Bapak Ibu sering ya mengatakan misalnya, saya harus datang tepat waktu. Padahal ada loh kawan kita yang datang kadang-kadang tidak. Nah, itu nanti akan berkonotasi lain lagi, karena kita disiplinnya karena melihat perilaku orang lain. Karena itu tadi, kita masih banyak paradigma yang di sini yang masih belum pas tentang makna disiplin. Nah, di sini sama, ini adalah motivasi tentang perilaku manusia yang kita itu, tentang motivasi eksternal, apa yang terjadi. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, biasanya orang hanya berpikir secara eksternalnya adalah apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Dia hanya menanyakan apa sih hukumannya. Yang kedua, mendapatkan imbalan. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Apa sih kalau saya disiplin nanti kok dapat apa sih? Dapat reward apa? Saya rajin ngajar. Apakah honor saya naik? Apakah gaji saya naik? Seperti itu. Secara motivasi eksternal juga. Selanjutnya yang ketiga adalah untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai dengan harapan kita. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, ini harusnya adalah motivasi internal dari diri kita yang ayo sama-sama untuk menuju ke tujuan disiplin yang positif. Semoga dengan semua melihat teori motivasi perilaku manusia ini yang kita sadari di diri kita, semoga kita bisa menjadi satu komunitas yang mempunyai pemikiran yang sama, bergerak yang sama, mencapai tujuan yang sama. Ya, kita lanjut ini ya, untuk merdeka. Sering kita ya dengar merdeka belajar, berarti anak-anak boleh nggak belajar, boleh belajar, boleh semaunya. Bukan ya Bapak Ibu ya. Di sini artinya merdeka itu adalah tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi juga cakap memerintah diri sendiri. Ki Hajar Dewantara, Pemikiran Konsepsi Keteladanan, Sikap Merdeka, cetakan kelima 2013 halaman 469. Kalau Bapak Ibu punya ensiklopedia Ki Hajar Dewantara bisa dibaca dari buku tersebut bahwa Menteri kita Mas Nadiem itu pengen memerdekakan siswa atau murid belajar, merdeka belajar. Di sini diartikan adalah terlepas dari perintah, maksudnya mereka sadar diri akan tanggung jawab mereka untuk belajar. Bukan saya mau belajar supaya nilai matematika saya 100, supaya tidak diomel-omeli Bu Dwiana, supaya tidak dimarah-marah oleh Bu Okta, supaya tidak dimarah-marah oleh Pak Yasir. Saya bisa sepak bola, golnya 10 kali supaya dapat penghargaan dari Pak Yasir. Nah, seperti itu adalah hal yang merdeka belajar yang masih salah kaprah. Jadi merdeka belajarnya itu harus sesuai dengan apa? Yaitu cakap memerintah diri sendiri, sadar akan keyakinan diri sendiri bahwa mampu melakukan semuanya. Nah, kita lanjutkan selanjutnya materi ya, nanti budaya positif. Yang pertama, yang paling pusat itu berada di peraturan kelas, atau ini peraturan kelas ya. Peraturan kelas itu adalah yang selama ini diyakini di dalam kelas. Setelah peraturan kelas, ini akan menuju keyakinan kelas. Keyakinan kelas dengan lingkungan yang positif, dengan lingkungan positif itu maksudnya apa? Ada dari pemangku kepentingan kita yang selalu mengingatkan, selalu menjaga kekompakan lingkungan positif sehingga menjadi budaya yang positif. Di sekolah kita ini alhamdulillah adalah sekolah mantan rujukan nasional
yang kita dulu pernah menjadi pilot project kementerian, bahwa sekolah kita adalah dari pengembang PPK ya Mas ya, PPK, jadi pendidikan berkarakter. Anak-anak kita sebelum pandemi kita sudah membudayakan tentang karakter. Budaya yang paling awal di situ kita membentuk suatu tim waktu itu, sekolah ramah anak, di mana kita ada tenaga piket tiap hari yang menyambut anak di depan pintu gerbang, sehingga anak merasa merasa dihargai, merasa diterima dengan guru-guru, sehingga dalam pencapaian belajarnya akan lebih positif lagi. Sekarang masih dilanjutkan karena PTN terbatas, kita masih menyambut ya Bapak Ibu yang tiket pagi hari ya, sesuai dengan harinya. Kita menyambut anak-anak di gerbang dengan cara mengingatkan terus tentang prokes. Jadi ada yang bertugas sebagai pengatur suhu atau menembakkan termogan untuk anak biar terlihat jika anak suhunya di atas 37 harus kita suruh pulang istirahat di rumah, sehingga nanti diarahkan terjadi hal itu. Terus mencuci tangan dengan air mengalir kita sudah siapkan, hand sanitizer, sampai prokes masuk ke kelas kita juga sudah sampaikan. Yang kedua, budaya positif karakter bangsa, kita terbiasa sebelum memulai pelajaran kita berdoa menurut agama keyakinan, selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya, menyanyikan lagu karakter, dan dilanjutkan literasi. Bapak Ibu masih ingat ya literasi ya? Literasi, budaya literasi kita yaitu membaca buku dan nanti akan dibuat rangkuman yang ada buku tagihannya. Nah, ini karena kita banyak sekali materi yang akan kita sampaikan nanti, kita lanjut ke dalam hal yang belum pernah kita lihat, yaitu tentang keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Mungkin nanti ada beberapa guru yang bisa lebih itu ya. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Di sini ya. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm? Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu? Bapak Ibu bisa sampaikan. Apa alasan Bapak Ibu jika ditanya seperti itu? Apakah karena hukuman? Apakah karena penghargaan? Apakah hanya peraturan saja? Monggo. Jadi mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak, itu untuk menjaga kesehatan. Pak Muri, coba. Pak Muri, misalkan ada pertanyaan seperti itu, apa yang bisa Bapak sampaikan untuk jawaban dari ketiganya? Yang pertanyaan yang mana? Yang 3M ini? Mengapa kita memiliki peraturan? Oh, untuk ini, untuk mencegah penularan COVID-19. Nah, untuk mencegah. Kalau tadi kan untuk menjaga kesehatan, mencegah. Terus kalau untuk yang menggunakan helm? Iya, kalau pas ada gabungan. Oh, ada gabungan. Nah, ini beda kan? Kalau Bu Halimah demi keselamatan. Kalau Bu Asri misalkan Untuk keselamatan dan kesehatan. oh, untuk keselamatan dan kesehatan. Oh, kesehatan mungkin yang COVID tadi ya. Kalau untuk Pak Kris mungkin ada beda lagi. Tadi udah ada dua versi. Sering pilek kalau nggak pakai helm. Hah? Sering pilek kalau nggak pakai helm. Bang. Karena debu sama Ya. apa ya. Berarti itu tentang lagi. dari beberapa. Dan lebih nyaman pakai helm. Nah. Kita nggak kena angin lah. Seperti itu. Jadi ada berbagai versi jawaban yang Bapak Ibu sampaikan jika ada yang namanya peraturan saja ya Bapak Ibu ya. Jadi menggunakan helm karena untuk tadi supaya tidak pilek, tidak debu, tidak batuk ya, untuk keselamatan. Kalau Pak Muri hanya jika ada gabungan yang tidak kena tilang gitu. Jadi berbagai versi ini. Nah inilah nanti yang akan Bapak Ibu dengarkan saat Bapak Ibu melemparkan suatu peraturan yang ada di kelas. Bermacam-macam jawaban dari anak kita. 16 orang biasanya jawabannya 16. Karena kepala ini isinya beda-beda seperti itu. Nah itu gunanya kenapa sekarang ini kita tidak hanya peraturan saja, tetapi harus masuk keyakinan. Nah untuk itu di sini untuk mendukung motivasi intrinsik kita kembali ke nilai-nilai keyakinan. Keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti hanya serangkaian peraturan-peraturan.
Maka untuk itu keyakinan kelas lah yang nanti harus kita budayakan. Kita kenalkan dulu ke anak-anak. Anak-anak sebenarnya udah kenal tentang peraturan, tapi kita masuk ke lebih dalam lagi tentang keyakinan. Nanti sebagai langkah awal, Bapak Ibu, nanti akan saya share video saya saat pembahasan ke anak-anak untuk menyimpulkan keyakinan yang harus kita lakukan di kelas kita masing-masing. Dan Bapak ini adalah wali kelas ya, nanti bisa dipraktekkan saat jam pelajaran Ibu dengan anak-anak kita. Jadi di sini bagus sekali Bapak Ibu. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti peraturan yang ada. Kita tidak menyalahkan Pak Murid tadi yang menyatakan saya takut kena hilang, ya salah. Karena memang itulah peraturan yang ada di kita. Tetapi lebih baik lagi jika kita yakin bahwa yang namanya helm itu adalah keselamatan. Selanjutnya untuk kesehatan dan benar, debu. Keyakinan kelas sebagai fondasi dari arah tujuan sebuah kelas atau sekolah yang akan menjadi landasan dalam memecahkan konflik atau permasalahan. Nah ini kita lebih kompleks lagi Bapak Ibu. Setelah keyakinan kelas masing-masing dibuat, nanti akan kita simpulkan sehingga menjadi keyakinan sekolah yang nanti akan diyakini oleh seluruh warga sekolah. Sehingga kalau ada suatu pelanggaran, misalkan nih anak-anak ada yang ketak kebasan nih jam pelajarannya Pak Yasir olahraga, ternyata dia malah makan di kantin. Nah, yang kita gunakan bukan marah-marah atau bukan hei kamu kan pelajaran olahraga pakai baju olahraga harusnya kamu ke lapangan, bukan. Tetapi kita harus menanyakan lagi keyakinan-keyakinan yang mereka pahami tentang keyakinan kelas dan keyakinan sekolah. Dia sadar bahwa itu telah melanggar sehingga kedepannya nanti bisa lebih baik lagi. Itulah salah satu cara budaya positif yang ada di sekolah kita nanti akan menjadi suatu ciri khas, suatu suasana yang kondusif sehingga terciptanya pembelajaran atau kegiatan di sekolah yang akan mencapai tujuan yang sama, yaitu kebahagiaan dari dan kesuksesan anak murid-murid kita semua. Selanjutnya ini ya, kalau untuk kesepakatan kelas contohnya ada ya Bapak Ibu, nanti saya share ini contoh-contohnya. Ini kesepakatan kelas, jadi saling menyayangi, semangat rajin belajar, peduli dengan teman. Ini harus contoh-contoh umum ini, jadi biar nanti tidak akan terjadi konflik yang berkepanjangan dengan anak. Dan bukan berarti mereka tidak berkelahi, tetapi kita bisa mengerti akan latar belakang mereka bermasalah. Dan sudah banyak kita lakukan. Nah ini nanti ya, yang akan tertuju yaitu tentang perbedaan peraturan dan keyakinan kelas. Peraturan selalu biasanya dalam bentuk apa? Kalau peraturan Bapak Ibu dalam bentuk tertulis ya, biasanya dipajang ya, di papan, biasanya ada di banner bahwa anak dilarang ini itu peraturan. Kalau keyakinan kelas, nilai kebajikan itu yang dituju adalah tanggung jawab. Tanpa membaca, kalau sudah yakin biasanya sudah ada tanggung jawab. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Sekarang dirubah menjadi menghormati orang lain dan diri sendiri. Nanti yang kata-kata yang ada di kuning ini ya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat di sini, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, kita sudah ini ada peraturan ini karena kita memang ada jamnya literasi. Nah, di sini menghormati orang lain, komitmen pada tujuan atau berkomitmen. Jadi disiplin waktu itu bukan lagi karena pembelajaran akan dimulai, tetapi karena komitmen. Dilarang melakukan kekerasan, yaitu tentang keselamatan orang lain, menghormati orang lain, menyayangi orang lain. Makanya kita tidak boleh melakukan kekerasan. Dilarang menggunakan narkoba. Nah, bukan hanya dilarang, tetapi kita harus paham tentang kesehatan. Bergantian atau menunggu, ini adalah antrian ya, menghormati orang lain dan bersabar, menggunakan masker. Kembali lagi keyakinan bahwa masker itu adalah kesehatan dan keselamatan.
jangan berlari di kelas atau koridor. Yang dilihat di sini adalah keselamatan dan keamanan. Karena kalau berlari-lari itu akan bisa jatuh, yang menimpa sakit adalah diri sendiri atau bisa mencurigai orang lain. Seperti itu Bapak Ibu. Beda antara peraturan dan keyakinan kelas atau nilai kebajikan. Disinilah nanti kita sebagai pendidik yang harus bisa transformasi dari terbiasa hanya menjalankan peraturan, tetapi kita harus bisa menerapkan nilai kebajikan atau keyakinan kelas. Nah, di sini bedanya dihukum oleh penghargaan. Di sini Bapak Ibu bisa dilihat di tampilan ya. Dihukum oleh penghargaan di sini adalah suatu pengaruh di mana orang itu gini. Kalau ada anak yang punya prestasi tuh, tiap hari nilainya 100 dipuji Bu Asri. Bro, kamu hebat. Pak Chris bilang, keren. Pak Muri bilang, top. Suatu saat anak ini karena kesehatan dia akhirnya mendapatkan nilai tidak 100. Nah, di situ ada guru atau pendidik yang menyampaikan bahwa si A ini remedial di pelajaran, misalkan di pelajaran PKN. Waduh, pelajaran PKN padahal dia hebat, cerdas. Karena terbiasa diberikan penghargaan, biasanya itu anak merasa apa? Merasa malu. Ih, saya terbiasa nomor 1. Kenapa saya di PKN ini bisa nggak lulus ya? Padahal itu adalah latar belakangnya karena dia tidak dalam keadaan sehat. Sehingga itulah yang dihukum oleh penghargaan. Kita sebagai pendidik tidak hanya menggunakan kata-kata penghargaan, tetapi kita boleh Bapak Ibu menggunakan motivasi bahwa anak ini jangan terlalu diberikan wah spesial, hebat dan segala macam, tapi kita harus merata kebutuhan anak. Dari yang paling jelek nilai pun kita harus berikan motivasi Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu, kalau Bu Asri misalkan ada anak yang selalu nilainya buruk, selalu tidak lulus ulangan, biasanya Bapak Ibu mengatakan apa di depan anak itu? Ya, coba rajin belajar, tetap semangat. Ya, biasanya motivasi seperti itu Bapak Ibu. Tidak menjatuhkan. Jadi itu tidak boleh kita ya selaku pendidik. Itu adalah memutus kepercayaan diri anak-anak kita di depan kelas. Misalkan ini dengan sebutan si A, kamu kenapa hari ini? Nah, itu sebenarnya untuk pendidik dalam era sekarang itu tidak dibolehkan lagi. Kalau zaman dulu zaman saya dulu namanya diceng. Anak yang sering gini biasanya diceng sama guru yang killer, diceng. Oh itu nilainya lahir. Nah itulah paradigma yang sekarang kita tidak sebagai pendidik tidak boleh mematahkan anak hanya dengan satu penghargaan saja, tetapi kita punya ini ya, penghargaan menghukum, penghargaan mengurai ketepatan, penghargaan tidak efektif. Di sini ada macam-macam dihukum oleh penghargaan ya. Nah di sini contoh-contoh dari tindakan guru nanti saya share di grup kita ya, komunitas kita. Di sini ada beberapa tindakan guru yang selama ini sering kita lakukan. Catatlah 100 kali supaya kalian tidak terlambat. Apakah itu ada dampaknya Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu nyuruh mencatat kalimat saya tidak akan terlambat lagi selama 100 kali, harusnya kita menggunakan apa? Sanksi atau konsekuen yang bisa membangun gitu. Nanti kita akan lanjut ya Bapak Ibu untuk tindakan guru ini. Kita secara sharing aja Bapak Ibu. Nanti akan kita cari ya. Di sini ya. Ada ini. Jadi ini yang kalau seperti ini adalah hukuman. Push up hukuman karena secara fisik. Nah, kalau boleh di sini menggantikan kertas tugas teman yang terakhir yaitu adalah sanksi atau konsekuensi membersihkan tumpahan air. Kita sudah banyak melakukan bagi anak-anak yang melanggar peraturan. Sering kita suruh untuk apa? Membersihkan, tapi bukan membersihkan kamar mandi guru ya, membersihkan ruang kelasnya. Jadi ya macam-macam ya perbedaan hukuman dan sanksi Bapak Ibu bisa dilihat di tayangan. Hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan. Tapi kalau sanksi sesuatu yang harus terjadi. Karena kalau sudah melanggar peraturan, dia harus menerima gitu loh. Menerima sanksi apa sih? Jadi tidak menyakitkan bagi anak, tapi kita harus mencari
sanksi yang itu merubah anak dari yang sadar bahwa dia melanggar sesuatu sehingga tidak menyakitkan bagi anak. Ini membuat anak sakit fisik ini tidak boleh juga ya sebagai hukuman. Sanksinya adalah tidak nyaman saja seperti itu. Anak memiliki kedisiplinan, anak harus menghargai. Nah, seperti inilah Bapak Ibu yang perlu kita geser paradigma kita selama ini ya. Dulu sudah bagus Bapak Ibu. Di sini mulai dari guru penggerak ini kita atau saya sebagai calon guru penggerak ini diberikan tugas yang sangat berat untuk mensosialisasikan ini ke Bapak Ibu. Walaupun saya juga kalau melaksanakan kelas juga baru beberapa saja di sini. Nah, di sini kita harus paham tentang kebutuhan dasar manusia, cinta kasih anak-anak yang caper ya Bapak Ibu ya, yang kalau ngomong wah padahal kita nggak nanya gitu. Di grup juga gitu ya Bapak Ibu kalau daring ya. Ada anak yang ngirim stiker banyak banget biar ditegur sama gurunya. Padahal dia memang kesepian, mungkin chat WA-nya kosong. Jadi dia pengen diperhatikan. Pak Muri sering itu, seperti itu. Gak perlu disebut juga. Gabut ya. Ya itu kebutuhan dasar anak-anak kita Bapak Ibu. Cinta kasih, penguasaan, bertahan hidup, kesenangan, kebebasan. Ini belonging, power, freedom, fun. Inilah 4 kebutuhan dasar anak-anak kita yang harus kita pahami. Bahwa kita jangan ngejar sesuatu. Sudah ditelepon bapaknya, sudah ditelepon nggak pernah respon di WA. Saya datangin, ditambah lagi Pak Gede selaku guru agama mendatangi rumahnya. Baru tergerak kemarin Bapak Ibu. Bapaknya pikol saya, Ibu, anak saya besok mau menghadap Ibu gini. Nah itulah Bapak Ibu. Anak tersebut bukan tidak mau, tetapi bosan. Bukan tidak mau sekolah, bukan, karena dia ini Bapak Ibu memiliki rasa pengen cinta kasih karena bapaknya selama ini ternyata merantau di Palembang. Jadi yang ditakuti nggak ada, yang diajak bercerita itu nggak ada. Jadi dia merasa hampa karena tidak ada bapaknya. Di sini penguasaan, bertahan hidup, kesenangan, kebebasan. Di sini adalah kebutuhan yang harus kita pahami di anak-anak kita. Nah, ini 5 posisi kontrol. Ini sering kita lakukan Bapak Ibu. Kita alhamdulillah di guru BK, wali kelas sering di sini. Selaku penghukum, pembuat rasa bersalah, teman. Kalau Bu Asli punya teman. Ya Bu Asli saya sering melihat Bu Asli melakukan pendekatan secara teman, menggunakan pemantau, manajer. Nah, kalau bisa di sini kita sukses ini, identitas kita kalau sudah bisa sebagai manajer. Manajer dalam apa? Menghargai diri kita. Jadi di sini kita selaku top manajernya, pimpin dari anak, kepemimpinan kita sebagai pendidik itu bagi anak, bagi kawan, dan bagi seluruh kepentingan yang ada di sekolah kita ini. Nah, kalau semua guru sudah melaksanakan ini, aman dulu. Tidak akan lagi ada anak yang bermasalah. Bapak Ibu. Nah, di sini kalau di sini jelas nanti akan saya ke Bapak Ibu share. Nah, ini sudah ada videonya Bapak Ibu. Saya menggunakan video untuk tugas demonstrasi kontekstual kemarin, restitusi. Jadi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat kembali. Jadi ini ada kasus ya Bapak Ibu. Contoh kasusnya itu ada seorang anak itu mendapatkan guru pengganti. Guru penggantinya itu bukan guru aslinya kan, berarti anak itu tidak menghargai gurunya dengan alasan ibu itu kan bukan guru saya. Nah, ini sering terjadi di sekolah kita bahwa anak itu mengikuti pembelajaran yang dikelola oleh guru pengganti itu dengan sadar bahwa dia menyalahi keyakinan bahwa dia tidak malah ada anak-anak yang cuek, anak-anak malah main HP sendiri, anak-anak malah waktu itu Pak Arif Fandi ya cerita sempat Pak Arif Fandi itu divideokan anak itu saat mengajar karena kelasnya kosong. Nah, hal yang seperti inilah yang nanti akan kita buat sebagai bahan kasus-kasus yang kita selesaikan dengan cara
segitiga restitusi, yaitu kita tidak boleh di sini ya langsung memberikan hukuman. Kamu ya tidak ada jam pelajaran, malah bawa HP, malah videoin bapak, malah di-share ke teman-temannya gitu. Jadi di sini kita harus memperbaiki dulu. Kita di sini harus mengembalikan mereka dulu ke kelompoknya dengan tanpa menyinggung perasaan mereka. Jadi kita apa ya, kalau dalam psikologi itu, psikologi anak itu, ya kita mengingatkan anak tetapi dengan cara-cara pikir mereka sehingga tidak terjadi kesalahpahaman. Nah, kita melihat, menuntun ke dalam diri mereka juga, mencari kebutuhan dasar apa yang ternyata anak itu latar belakang keluarganya broken home. Nah, berarti itu mereka membutuhkan cinta kasih, perhatian yang lebih dari kita selaku pendidik. Nah, di sini restitusi yang paling benar itu memang yang paling istimewa, paling komplit itu ya miliknya Allah. Tetapi kita selaku pendidik itu punya hal-hal yang harus kita lihat di sini, Bapak Ibu ya. Nah, ini segitiganya ya cara-cara. Itu dari sini sudah sering kita lakukan. Di sini hanya nilai-nilai yang kita sepakati tadi. Ya, menstabilkan identitas Bapak Ibu, caranya ada, ini nanti akan saya share di grup kita. Terus validasi tindakan yang salah, kata-kata yang salah, menanyakan keyakinan. Nah, tadi kembali lagi keyakinan bahwa anak itu jangan hanya tahu bahwa melanggar peraturan, tapi menanyakan keyakinan apa yang telah dia langgar. Itu kata kuncinya Bapak Ibu. Nah, materi yang saya sampaikan tadi, semoga nanti pada sesi berikutnya saya akan membuat video pembelajaran tentang penerapan Bapak Ibu di kelas. Nanti saya akan minta Pak Kris tadi saat pembelajaran mulai saat PTM atau boleh daring. Bapak Ibu boleh ya, jika tidak PTM, anak-anak daring boleh dengan menggunakan aplikasi Jimit. Bapak Ibu sudah ada akun belajar ID ya Bapak Ibu ya? Oh ya, yang belum berarti nanti menghubungi operator dulu. Karena belajar ID memang dari itu ya Mas ya, dari Dapodik ya, Dapodik dan itu tuh. Jadi nanti banyak sekali Bapak Ibu yang bisa kita gunakan dari situ. Dari Jimit itu bisa pakai Jamboard, bisa pakai note ya, catatan-catatan. Jadi kalau anak malu ngomong di Jamboard itu anak bisa mengetikkan sendiri apa mau mereka. Jadi kita di layar kita akan nampak, oh anak ini. Jadi anak yang malu ngomong di situ akan terfasilitasi dengan menggunakan Jimit. Jadi tolong untuk nanti kegiatan di akhir saya akan membuat video ya Bapak Ibu. Kalau nanti akan saya share video saya yang telah penerapan untuk segitiga restitusi dan juga untuk kesepakatan kelas, keyakinan kelas, nanti akan saya share di grup dan nanti Bapak Ibu yang akan memberikan umpan balik ataupun pertanyaan silakan. Ada waktu 5 menit Bapak Ibu jika ada yang perlu disampaikan. Ayo. Bu, Pak Muri ya, silakan Pak Muri. mengenai makna sebenarnya dari kata disiplin tadi, Ya. itu kan artinya step berapa, 15 atau berapa tadi? Ya, sebentar ya Pak Muri ya. Ada yang menanggapi tentang disiplin. Ya. Nah, disiplin itu kan sebenarnya dalam bahasa Latin artinya belajar. Iya. Ya. Dan selama ini kita salah persepsi mengenai Iya. kata disiplin. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana sih contoh realnya, contoh nyatanya arti kata disiplin dalam kegiatan yang ada di dunia pendidikan ini seperti apa contoh disiplin itu sebenarnya? Ya, Bapak. Terima kasih Pak Andi ya untuk pertanyaannya. Ya, jadi contoh dari disiplin di sini, jadi ini kan makna artinya adalah belajar, Bapak Ibu di sini. Nah, selama ini kita salah kaprah. Jadi contoh artinya dari disiplin itu adalah namanya taman pendidikan itu adalah tempatnya apa Bapak Ibu? Taman pendidikan. Taman untuk belajar. Jadi orang tua di rumah memasrahkan atau menyerahkan anak-anak murid kita ini ke sekolah kita ini yang tujuannya untuk belajar.
Ibu di sini disiplin. Dari kata disiplin ini berarti kalau kita sudah dari awal tadi, kalau dilihat ya, sumbernya dari keyakinan. Anak itu dipasrahkan ke SMP Negeri 1 Sidomulyo itu dengan keyakinan bahwa saya ada di SMP Negeri 1 Sidomulyo adalah untuk belajar. Belajar untuk apa? Dari yang belum tahu menjadi tahu. Dari yang sudah tahu di SD sehingga menjadi lebih paham lagi. Nah, seperti itu, Bapak. Yang kedua, setelah ada keyakinan kelas bahwa dia disiplin di situ belajar tentang apa materi, lanjut nanti ke bersosialisasi dengan kawan-kawannya. Berarti harus ada namanya keyakinan sekolah. Disiplin lagi di Bapak Ibu di situ, belajar lagi keyakinan sekolah sehingga nanti akan tercapai tujuan sekolah kita yang nanti dalam workshop berikutnya nanti akan adanya visi misi sekolah kita Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu sudah tahu visi sekolah kita ini apa untuk tahun kemarin, nanti akan kita lanjutkan tahun depan kita akan merevisi. Visi yang ada di sekolah kita itu berdasarkan keyakinan, berdasarkan usulan dari orang tua murid, nanti seperti apa. Terima kasih ya Pak Muri ya, sangat bagus sekali untuk pertanyaannya dan ini yang bisa saya sampaikan. Semoga nanti jika ada pertanyaan yang lain, kalau saya belajar lagi ya Pak Muri di modul 2.1 nanti akan saya share kembali ke Bapak Ibu. Ada lagi Bapak Ibu yang perlu ditanyakan? Terima kasih untuk itu. Semoga apa yang kita share hari ini, saya selaku pemateri mohon maaf jika ada kesalahan, itu datangnya dari saya dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita kerjakan hari ini bisa bermanfaat ke depannya. Akhir kala, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana semua hari ini sehat? Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pelajaran, kita akan berdoa menurut keyakinan dan agama masing-masing. Untuk ketua kelas silakan pimpin doa pada pagi hari ini. Marilah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, maka baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah pada pagi hari ini, bagaimana Kepala Kelas untuk laporannya? Presensi hari ini, adakah yang tidak hadir? Nggak ada Bu, hadir semua. Alhamdulillah, berarti kita semua dalam keadaan sehat. Semoga kedepannya seperti ini. Nah, untuk pertama ini, Ibu akan menyampaikan tentang kesepakatan atau keyakinan kelas kita sebelum kita masuk ke materi. Ini akan Ibu bagikan kertas sticky note-nya buat kalian. Silahkan kalian mengusulkan keyakinan kelas apa, kesepakatan kelas apa yang akan kalian usulkan di kelas ini. Nanti akan kita simpulkan bersama-sama sehingga ketertiban, disiplin, budaya positif yang ada di kelas kita ini bisa terjaga dengan baik. Siap anak-anak? Ya. Ini siapkan pulpen dan alat tulis kalian. Ibu beri waktu 5 menit untuk menuliskan saran atau satu kalimat mengenai kesepakatan kelas yang akan kita simpulkan pada pagi hari ini sebelum kita mulai pelajaran. Yang sudah, nanti silakan tempel di depan.
Ditempelkan ke depan. Ini adalah kesepakatan yang berpihak kepada kalian. Jadi budaya positif yang mengarah kepada pembelajaran yang berpihak kepada kalian sehingga kalian nanti bisa belajar dengan nyaman, menyenangkan, sehingga proses pembelajaran ke depannya akan berhasil dengan baik. Apa namanya? Sudah? Silakan. Yang sudah boleh ditempelkan di papan tulis. Yang lain, ayo bergantian ya, jangan itu ya, ingat jaga jarak. Lepas ya. Silakan anak-anak kalian tuliskan saran untuk kesepakatan kelas kita 8B yang nantinya akan kita simpulkan bersama-sama. Ibu beri waktu 5 menit, silakan. Silakan secara bergiliran yang sudah boleh menempelkan langsung ke papan kesepakatan kelas 8B. Ayo, silakan, boleh. Ya, silakan. Mas Isi, tolong berikan plasternya dan kasih ke tambahnya. Nah, terima kasih atas partisipasi kelas 8B. Di sini akan Ibu klasifikasikan terlebih dahulu ya. Di sini ada yang mengusulkan tentang wajib melaksanakan ibadah sesuai dengan keyakinan masing-masing. Bagus ya, berarti di kelas ini peduli. Jika guru menerangkan tidak mengobrol, bagus. Harus sopan jika berbicara dengan guru. Apakah hanya dengan guru? Apakah hanya dengan guru harus sopan? Nah, nanti bisa ada tambahan sesama dengan terhadap teman, nih bagus. Jadi akan Ibu klasifikasikan di sini, nanti akan kita simpulkan. Tidak boleh berkata-kata. Berangkat tepat waktu, tiket tepat waktu. Tanggung jawab kelas bukan hanya untuk pengurus, bagus. Perkataan sopan bagus ya. Di sini perkataan sopan banyak. Ini tentang kebersihan, tidak mengolok-olok. Ini tidak boleh mengolok-olok sama dengan ini. Bagus. Jadi ada 3. Ada berapa ini? Wajib tanggung jawab kelas. Di sini akan Ibu simpulkan dari yang telah kalian usulkan. Yang pertama, ini bagus. Keyakinan kelas di 8B bagus. Ada yang mengusulkan wajib melaksanakan ibadah sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Maksudnya di kelas ini yakin bahwa saling menghargai, beribadah sesuai dengan keyakinan dan agama masing-masing.
Setuju kalian? Setuju. Ya, bagus. Yang kedua, tidak boleh melanggar peraturan sekolah. Berangkat tepat waktu, piket tepat waktu. Nah, ini ada yang memasukkan tentang disiplin waktu. Apakah setuju kalian? Setuju. Ya, berarti kita harus tepat waktu dalam hal hadir di kelas, ke sekolah, dan piket ke kelas. Bagus. Yang ketiga, setelah disiplin, kita harus ngapain? Yang ketiga, jika ada guru yang menerangkan, kalian harus memperhatikan dan berbicara tidak boleh berkata kasar dan harus bersikap sopan. Selanjutnya yang keempat, saling menghargai dengan guru dan sesama murid. Tidak boleh membuli, mengolok-olok, tidak boleh berkata kasar dengan guru ataupun murid. Yang kelima, bagus ini, tanggung jawab kelas tidak hanya ketua, sekretaris, bendahara, atau pengurus. Tanggung jawab kelas adalah tanggung jawab bersama. Gimana, setuju? Setuju. Bagus. Yang terakhir, ini bagus, masih ada yang ingat bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman. Harus wajib menjaga kebersihan. Apakah dari 6 poin ini ada yang mau menambahkan atau memang ini sudah cukup? Silakan. Gimana? Cukup? Ya, bagus. Dari kesepakatan kelas kita ini yang nanti akan kita buat sebagai keyakinan kelas. Jika ada yang melanggar, harusnya sadar diri, introspeksi diri, sehingga nanti akan membuat kedepannya kalian akan menjadi lebih bagus lagi. Gimana? Sepakat dengan keyakinan kita kelas 8B? Sepakat. Siap? Siap. Yang semangat dong. Siap? Siap. Alhamdulillah, untuk materi awal ini kesepakatan kita sudah terbentuk. Semoga di kemudian hari bisa berjalan dengan baik, tidak akan ada yang melanggar tentang keyakinan kelas 8B. Untuk itu, kesepakatan kelas sudah kita sepakati. Kita akan lanjut ke materi pelajaran matematika. Silakan buka buku kalian masing-masing. Silakan dari kalian, setelah ibu klasifikasikan menjadi 6 poin, siapa yang mau memberikan kesimpulan dari apa yang telah kalian tulis di depan? Oh ya, ayo Widya, silakan di depan. Presentasikan apa yang bisa kamu simpulkan dari 6 poin. Ayo. Widya apa dia dulu? Oh, dia dulu ya, ya Widya yang belakang. Ya, silakan. Beribadah sesuai agama masing-masing, jadi harus beribadah tepat waktu. Dan yang kedua, tidak boleh melanggar peraturan sekolah. Jadi kita nggak boleh melanggar peraturan sekolah, misalnya berangkat tepat waktu, ngerjain tugas tepat waktu, pokoknya tingkat kelas juga termasuk. Terus yang ketiga, jika guru menerangkan tidak boleh mengobrol. Jadi kalau guru kita sedang menjelaskan, kita tidak boleh mengobrol masing-masing. Pokoknya harus memperhatikan guru yang sedang memberikan materi pelajaran. Terima kasih Mbak Dia. Ya, silakan Widya. Semangat banget tadi Widya menyimpulkan ya. Baik, selanjutnya ada saling menghargai. Untuk saling menghargai ini bukan hanya untuk menghargai sesama guru saja, tetapi dengan teman sekelas, beda kelas, atau menghargai sesama satu sekolah. Untuk selanjutnya ada tanggung jawab. Tanggung jawab kelas itu bukan hanya untuk pengurus, tetapi hanya untuk warga satu kelas. Bukan hanya untuk pengurus seperti bendahara,
Selanjutnya ada kebersihan. Baik, kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Jadi untuk teman-teman kita harus selalu menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Terus ya? Terima kasih. Terima kasih. Belum apa ya? Dia dan dia berani mengungkapkan cara menyimpulkan dari keenam keyakinan kelas tersebut. Gimana kalian siap melaksanakan keyakinan kelas ini? Kesepakatan kelas ini? Siap. Siap. Dan bila ada yang melanggar keyakinan kelas, siap introspeksi diri? Siap atau enggak? Siap. Semangat? Semangat. Baiklah, terima kasih atas kesepakatan kelas yang sudah kalian yakini. Semoga kedepannya kita bisa menggunakan ini sebagai bahan niat kita untuk memperbaiki diri. Baiklah, kesepakatan kelas kita sudah selesai. Selanjutnya kita akan masuk ke materi pelajaran matematika. Silahkan dibuka pelajaran kalian. Silahkan bukunya dibuka. Demikianlah tadi video budaya positif, yaitu penerapan kesepakatan kelas di sekolah SMP Negeri 1 Sidomulyo. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi guru yang ada di lingkungan SMP Negeri 1 Sidomulyo khususnya, dan bagi rekan-rekan calon guru penggerak pada umumnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.